Bayangkan, sebuah tas ransel yang menempel di punggung Anda. Bukan tas biasa, melainkan kantung berisi mesin jet yang bisa menyemburkan api ganas. Dorongannya setara 1000 kuda, mampu mengangkat tubuh Anda dari permukaan tanah dan melayangkan Anda ke udara. Anda mulai terbang, perlahan menanjak, lalu melesat cepat menembus angin. Desingan mesin yang mencapai 120 desibel mengaum keras di telinga. Di depan sana, cakrawala membentang luas, lautan biru berkilau di kejauhan, dan pegunungan seolah memanggil Anda untuk datang lebih dekat. Di sini, di langit yang terbuka tanpa batas, Anda terbebas dari hukum jalan raya, terbebas dari pagar-pagar buatan manusia, dan terbebas dari batasan gravitasi itu sendiri. Sensasinya begitu murni, begitu liar, hingga tubuh Anda seakan menyatu dengan mesin. Namun sayang beribu sayang, kebebasan ini punya batasan yang harus dipatuhi. Tangki bahan bakarnya hanya mampu menampung sekitar 40 liter dan akan habis dalam tempo 10 menit. Ya, hanya 10 menit. 10 menit kebebasan murni, 10 menit melawan gravitasi, 10 menit menjadi burung yang melesat di langit. Maka ketika indikator bahan bakar mulai berkedip merah, Anda harus berpikir cepat, mencari tempat mendarat, menyesuaikan kecepatan, dan menurunkan ketinggian. Tak ada waktu untuk melamun atau berputar-putar menikmati pemandangan. Ini bukan film fiksi ilmiah dengan musik latar heroik. Ini nyata, dan mesin jet di punggung Anda akan kehabisan bahan bakar. 10 menit yang terasa seperti perjalanan seekor burung akhirnya membawa Anda mendarat di atas landasan pacu dengan selamat. Inilah jetpack, teknologi mesin terbang pribadi yang telah dikembangkan oleh banyak negara, dari Cina hingga Amerika, dari Jepang hingga Prancis, dan dari Korea Selatan hingga Meksiko. Sebuah alat yang dulunya hanya ada di film-film fiksi, kini menjadi kenyataan. Bersiaplah, karena dalam video ini kita akan menyelami lebih dalam tentang dunia jetpack. Bagaimana teknologi ini berkembang, siapa saja yang mengendalikannya, dan bagaimana jetpack telah menjawab kerinduan manusia untuk terbang. Bukan sebagai penumpang, tapi sebagai pilot bagi tubuhnya sendiri. Prancis, dari laut ke langit dengan jetpack semburan api. Prancis menjadi negara yang menulis bab paling dramatis dalam sejarah jetpack modern, bukan dalam bentuk tas ransel, melainkan berupa revolusi hoverboard terbang. Di jantung inovasi ini, terdapat seorang pria asal Marseille yang buta warna dan pernah ditolak sekolah penerbangan. Pria ini bernama Frankie Zapata, yang kemudian mendirikan perusahaan Zapata Racing, menciptakan Flyboard Air, mesin terbang paling ikonik negaranya. Alat ini bukan jetpack tradisional, melainkan papan seluncur udara bertenaga 5 turbin jet mini yang menyemburkan api, mengangkat pilot hingga ketinggian spektakuler 3000 meter dan melesat pada kecepatan 202 km per jam. Desainnya yang futuristik menyerupai papan selancar ramping dengan 2 pegangan kontrol di samping. 5 nozzle turbin di bawahnya memancarkan semburan panas yang mengguncang udara. Suaranya memekakkan telinga, deru 120 desibel seperti jet tempur lepas landas, menjadi soundtrack tak terpisahkan dari setiap demonstrasinya. Frankie Zapata sendiri adalah sosok kontradiktif, juara dunia jet ski 7 kali yang otodidak dalam aerodinamika. Terinspirasi film Star Wars dan ketidakmampuannya menjadi pilot, ia memulai eksperimen di garasi pada tahun 2011 dengan menciptakan Flyboard Hydro, versi jetpack bertenaga selang air yang mendorong pengguna 15 meter di atas permukaan laut. Kesuksesan komersial Hydro yang terjual 2.500 unit ke 50 negara menjadi modal dana untuk mengembangkan ambisinya. Tahun 2016, dengan dana pribadi dan pinjaman bank, ia meluncurkan prototipe Flyboard Air bertenaga turbin. 5 mesin jet mini JetCat P400 dipasang di bawah papan, masing-masing menghasilkan daya dorong 900 pon, disuplai bahan bakar aftur dari tangki ransel 40 liter di punggung pilot.
Kontrolnya menggabungkan keseimbangan tubuh dan throttle genggam. Condong ke depan untuk maju, geser berat badan untuk belok, sementara tangan kanan mengatur besaran semburan api. Sejarah penerbangan jetpack Prancis mencapai puncaknya pada 4 Agustus 2019. Saat itu Zapata menantang Selat Inggris. Dengan helm custom dan seragam anti-api, ia lepas landas dari Sangatte, Calais, melintasi 36 km perairan internasional dalam 22 menit dengan kecepatan jelajah 117 km per jam. Penerbangan epik ini melibatkan pengisian bahan bakar di udara di tengah selat dan pengawalan 2 helikopter Gazelle militer Prancis. Flyboard Air bertahan di ketinggian 20 meter di atas ombak berkecepatan 55 km per jam, menahan angin 45 km per jam, dan mendarat mulus di Dover. Pencapaian ini mengantarnya bertemu Presiden Macron dan mendapat pendanaan 1,4 juta euro dari Kementerian Pertahanan Prancis untuk riset militer. Tahun 2019, militer Prancis menguji Flyboard Air untuk operasi logistik di zona konflik, mengangkut perbekalan medis 20 kg ke lokasi yang terpencil. Tahun 2022, versi modifikasi muncul di Grand Prix F1 Monaco sebagai kendaraan trek berkecepatan tinggi. Tantangan utama tetap ada, durasi terbang pendek yaitu 10 menit untuk tangki penuh, kebisingan, dan risiko serius jika mesin mati di udara. Zapata tegas menyatakan Flyboard Air tidak dijual untuk publik karena sulitnya kontrol dan bahaya patah tulang leher jika salah manuver. Inovasi terkini beralih ke pendekatan lebih praktis, air scooter. Kendaraan berbentuk telur raksasa ini menggantikan semburan jet dengan 12 propeller listrik bertenaga baterai litium. Dirancang untuk penggunaan sipil, air scooter mampu terbang 45 menit pada ketinggian 1000 meter dengan kecepatan 100 km per jam, dikendalikan via joystick dan sistem AI anti-tabrakan. Zapata mengklaim siapapun bisa belajar menerbangkannya dalam 30 menit. Proyek masa depan berfokus pada dekarbonisasi. Kolaborasi dengan Onera atau Pusat Riset Dirgantara Prancis mengembangkan turbin berbahan bakar hidrogen hijau dan peredam suara berbasis material aerogel. Dari garasi Marseille hingga parade militer di Paris, kisah Flyboard Air adalah epik tentang kegigihan manusia melawan gravitasi dan keraguan. Meski belum menjadi transportasi massal, warisannya telah mengubah paradigma penerbangan personal, membuktikan bahwa dengan semburan api dan imajinasi, langit bukan lagi batas, melainkan kanvas tak terbatas untuk inovasi Prancis yang pemberani. Dari California untuk dunia, jetpack Amerika Serikat yang mengubah pilot jadi mesin. Salah satu pencapaian paling spektakuler dalam jetpack modern terukir di langit California, Amerika Serikat, di mana visi seorang pengusaha Australia dan seorang jenius teknik Amerika telah menyulap mimpi fiksi menjadi kenyataan. Jetpack Aviation, perusahaan yang didirikan oleh David Mayman bersama legenda rekayasa Nelson Tyler, pria di balik sistem kamera Olimpiade dan rocket belt ikonik tahun 1980-an, telah melahirkan banyak seri, yaitu seri JB9, seri JB10, dan seri JB11. Inilah jetpack sejati pertama dunia yang menggabungkan portabilitas yang maksimal dengan performa yang memukau setelah puluhan tahun menjalani riset. David Mayman, sang pendiri, adalah sosok pengusaha teknologi Australia yang terobsesi dengan penerbangan sejak ia kecil. Ketika bertemu Nelson Tyler, insinyur peraih Oscar, dua orang brilian ini menyatu. Tahun 2006, mereka memulai proyek rahasia di gudang Tyler, bereksperimen dengan puluhan mesin mini. Hasilnya adalah JB9, yaitu ransel jetpack seberat 60 kg, dirancang muat dalam koper besar. Dua mesin jet bertenaga minyak tanah menggantung di samping tangki bahan bakar 38 liter, menyemburkan api biru yang panas, yang menurut Mayman menghangatkan malam dingin California. Bentuknya ramping, menempel sempurna di punggung pilot dengan nozzle mesin yang bisa diputar. Suaranya memekakkan telinga,
deru 140 desibel seperti jet tempur F-16 yang lepas landas menjadi bukti nyata tenaga murni yang dikandungnya. Berbeda dengan jetpack pada umumnya, JB Series menggunakan sistem gimbal vectoring thrust, di mana seluruh mesin bisa dimiringkan maju mundur hingga 30 derajat, mengubah arah semburan untuk akrobatik. Pilot mengontrolnya melalui 2 grip di tangan. Grip kiri diputar untuk mengatur putaran horizontal, sementara grip kanan berfungsi sebagai throttle. Untuk pitch maju mundur, pilot mendorong atau menarik tuas yang menggerakkan seluruh assembly mesin. "Ini seperti perpanjangan tubuhmu," ujar Maiman. "Kau tak mengemudikan mesin, kau menjadi mesin terbang." Kecepatannya mencengangkan. JB9 melesat 100 km per jam. JB10 yang diproduksi tahun 2018 mencapai 200 km per jam. Dan prototipe JB11 yang diproduksi tahun 2021 menargetkan 240 km per jam. Ketinggian maksimalnya 3.000 meter berkat mesin turbin di udara tipis dengan durasi terbang 10 menit untuk tangki penuh. Konsumsi bahan bakar sekitar 4 liter per 1 menit. Momen bersejarah terjadi pada tanggal 3 November tahun 2015. Kala itu, Maiman menerbangkan JB9 mengelilingi patung Liberty, berputar di ketinggian 30 meter dengan anggun sebelum mendarat di kapal. Demo berani ini bukan pertunjukan semata, tapi bukti keandalan mesin di lingkungan urban. Namun, jalan menuju komersialisasi atau penjualan penuh dengan tantangan. Meski ada izin terbang di zona terbatas, Maiman menolak tawaran pembeli yang super kaya. Bayangkan orang tak terlatih terbang 5 kaki di atas tanah dengan kecepatan 200 km per jam. Itu bisa jadi petaka. Solusinya, program pelatihan. Dengan bayaran $4.950, peserta dilatih selama sehari di fasilitas dekat Bandara Van Nuys. Mereka belajar lepas landas, melayang, dan manuver dasar menggunakan JB10 yang diikat kabel pengaman. Instruktur bisa mematikan mesin dari jarak jauh jika situasi membahayakan. Perkembangan terkini beralih ke desain lebih praktis, yaitu speeder. Sepeda udara bersayap pendek ini dirancang untuk logistik militer, mengangkut 135 kg dengan kecepatan 320 km per jam. Dikendalikan AI dan dilengkapi 4 mesin jet, speeder bisa terbang 30 menit dan mendarat vertikal. Proyek ini didanai kontrak $10 juta dari Angkatan Udara Amerika, menandai transisi dari jetpack secara personal menuju solusi transportasi. Awal mula sang jetman dari Swiss, dari pilot tempur hingga penemu sayap jet pribadi. Jetpack lain yang menulis babak paling keren dalam sejarah penerbangan manusia lahir dari tangan visioner, seorang mantan pilot tempur dari Swiss bernama Yves Rossi yang dikenal dengan julukan Jetman. Ciptaannya adalah sayap kaku sepanjang 2,4 meter dengan 4 mesin jet mini yang menggantung di bawahnya, mengubah tubuh manusia menjadi pesawat jet yang ultra ringkas. Sebuah mahakarya yang mengaburkan batas antara mesin dan makhluk hidup, di mana pilot bukan sekedar mengemudikan alat, melainkan menyatu dengan sayapnya, melesat di langit seperti burung predator dengan kecepatan mematikan 300 km per jam. Lahir tahun 1959 di Neuchâtel, Swiss, Yves Rossi menghabiskan 17 tahun sebagai pilot F-5 Tiger dan FA-18 Hornet di Angkatan Udara Swiss sebelum beralih jadi pilot komersial di Swiss Air. Obsesinya pada terbang bebas bermula sejak kecil, tapi baru menemukan bentuk nyata di tahun 1997 saat ia mulai bereksperimen di garasi rumahnya. Tanpa dukungan perusahaan atau pemerintah, ia mengandalkan tabungan pribadi dan keahlian teknik secara otodidak. Prototipe awal menggunakan sayap parasut bertenaga baling-baling, tapi gagal total. Terobosan terjadi tahun 2004 saat ia menemukan mesin JetCat P2000, turbin jet mini seberat 2,1 kg yang mampu menghasilkan dorongan 22 pon.
4 mesin ini ia pasang pada sayap karbon buatan tangan yang hanya 55 kg, dirancang untuk menempel sempurna di punggungnya. Sayapnya mengandalkan gerakan tubuh pilot untuk manuver, memiringkan bahu untuk berbelok, mengangkat dagu untuk naik, menekuk tubuh untuk menyelam ke bawah. 4 nozzle mesin jet menyemburkan api biru yang panas dengan bahan bakar minyak tanah dari tangki 13 liter di dada. Kecepatan jelajahnya 200 km per jam, tapi bisa mencapai 300 km per jam saat menyelam dari ketinggian. Ketinggian operasional maksimal 3.000 meter dengan durasi terbang 13 menit. Suara derunya 120 desibel seperti skuadron jet tempur mini terdengar hingga radius 500 meter. Yang paling mengejutkan, tidak ada instrumen navigasi atau sistem cadangan, hanya kompas analog kecil di pergelangan tangan. Kau harus merasakan angin, menghitung jarak dengan insting, dan mempercayai tubuhmu, ujar Rossi. 24 September 2008, Rossi melompat dari pesawat ringan Pilatus Porter di ketinggian 2.500 meter atas Calais, Prancis. Dengan 4 mesin menderu, ia menyeberangi Selat Inggris sejauh 35 km dalam 9 menit 47 detik, melintasi tebing Dover sebelum membuka parasut. Ini menjadi momen bersejarah manusia pertama yang menyeberangi selat dengan jetpack sayap. Tahun 2011, ia terbang di atas Grand Canyon, menyusuri ngarai sedalam 1.800 meter dengan kecepatan 240 km per jam. Tahun 2011, ia memukau dunia dengan melintas di depan patung Kristus Penebus di Rio de Janeiro, Brasil, berputar di ketinggian 9 meter. Puncaknya terjadi di tahun 2013 saat ia meluncur dari helikopter di ketinggian 2.100 meter dekat Gunung Fuji, melakukan spiral dan korekan 45 derajat mengelilingi puncak gunung. Perkembangan teknologi sayap jet mengalami lompatan besar tahun 2015. Rossi memperkenalkan generasi kedua dengan mesin JetCat P400 berdaya dorong 50 pon per unit, memungkinkan kecepatan 320 km per jam dan manuver lebih yang agresif. Ia pun merekrut penerus bernama Vince Reffet, juara wingsuit Prancis yang dilatih selama 2 tahun. Bersama Reffet, mereka berdua mencatat rekor terbang dengan pesawat Airbus A380 tahun 2015 dan uji coba lepas landas dari tanah tahun 2017 menggunakan sistem katapult. Tapi tragedi terjadi pada tanggal 17 November 2020 di mana Reffet tewas dalam latihan di Dubai saat mesinnya diduga gagal di ketinggian. Insiden ini menghentikan proyek Jetman untuk sementara waktu, sekaligus mengungkap risiko ekstrim teknologi ini. Di gurun Dubai, panas 45 derajat Celcius sering membuat mesin gagal menyala. Bahan bakar 13 liter hanya cukup untuk 13 menit, batas yang tak bisa dinegosiasikan. Rossi mengakui keterbatasan ini. Belum lagi, harga per unit mencapai $258.000, belum termasuk biaya pesawat pendukung dan pelatihan. Hingga kini, hanya 5 orang di dunia yang mampu menerbangkannya. Meski belum terwujud, warisannya selalu hidup dalam setiap terobosan jetpack modern. Desain Gravity Industries di Inggris terinspirasi darinya, sementara Jetpack Aviation di Amerika Serikat mengadopsi teknik gimbal vectoring thrust. Dalam dunia di mana jetpack kerap dibahas sebagai alat transportasi, Yves Rossi mengingatkan kita bahwa terkadang terbang adalah puisi yang ditulis dengan semburan jet dan keberanian. Masuk 50 penemuan terbaik versi majalah Time, Selandia Baru ciptakan jetpack luar biasa. Selandia Baru juga menorehkan kisah epik dalam sejarah jetpack dunia melalui Martin Jetpack. Sebuah ikon ambisius yang lahir bukan dari laboratorium raksasa, melainkan dari garasi seorang ayah yang ingin mewujudkan mimpi masa kecilnya. Diciptakan oleh Glenn Martin, ilmuwan otodidak asal Christchurch, proyek ini dimulai tahun 1981 ketika ia yang terinspirasi serial TV Thunderbirds berjanji pada istrinya, "Aku akan buat jetpack sebelum anak kita masuk SD."
30 tahun dan 13 prototipe kemudian, janji itu terwujud dalam bentuk mesin terbang paling radikal di masanya. Bukan ransel jet tradisional, melainkan kabin vertikal berbingkai logam setinggi manusia dengan 2 kipas raksasa. Martin Jetpack berbobot 250 kg, berdiri di atas 4 kaki yang pendek. 2 kipas berpipa berdiameter 1,5 meter terpasang vertikal di sisi kiri dan kanan kabin pilot. Kipas ini diputar oleh mesin V4 2-stroke bertenaga 200 HP berbahan bakar bensin mobil. Pilot berdiri di dalam kabin berpintu, terikat sabuk pengaman 5 titik dengan tangan memegang dual joystick. Tuas kiri mengatur ketinggian, tuas kanan mengendalikan arah. Kecepatan maksimalnya 74 km per jam, mampu mencapai ketinggian 900 meter untuk versi sipil atau 1.500 meter untuk versi militer. Daya tahannya mencengangkan, yaitu 45 menit dengan tangki bahan bakar 20 liter atau jangkauan 32 km. Sebuah kinerja yang mengalahkan jetpack manapun di masanya. Suaranya menjadi ciri khas sekaligus masalah, di mana deru 95 desibel seperti helikopter kecil terdengar hingga radius 300 meter, sehingga membatasi penggunaan di area permukiman. Saat mesin dinyalakan, 2 kipas berputar berlawanan arah untuk menetralkan torsi, menyedot udara dari atas dan menyemburkannya ke bawah melalui pipa kipas. Desain ducted fan ini memberi dorongan angkat hingga 50% lebih tinggi. Untuk lepas landas, pilot menarik tuas kiri secara perlahan dan ketinggian dikontrol seperti mengemudi mobil. Belok dilakukan dengan memiringkan tuas kanan, sementara putaran diatur dengan pedal kaki. Sayangnya, harga menjadi penghalang besar, $250.000 per unit, setara 4 miliar rupiah, belum termasuk biaya pelatihan dan sertifikasi. Sejarah perkembangannya adalah saga ketekunan dan tragedi. Setelah 14 tahun bereksperimen di garasi, dari tahun 1981 hingga 1995, Martin mendirikan Martin Aircraft Company tahun 98. Ciptaannya yang ke-9 akhirnya terbang bebas tahun 2008, mencapai ketinggian 5 meter selama 45 detik. Tahun 2010, Martin Jetpack masuk daftar 50 penemuan terbaik versi majalah Time, memicu investor berdatangan. Puncak euforia terjadi di Paris Air Show tahun 2013, saat Jetpack ini terbang di depan publik dengan membawa boneka uji coba. Tahun 2015, teknologi ini go public di bursa saham Australia dengan valuasi $112 juta Australia, didukung suntikan dana $50 juta dari perusahaan Cina, Guangqi Science. Tapi mimpi itu retak pada 17 Agustus 2015. Dalam uji coba, Insinyur James Bowker tewas ketika prototipe jatuh dari ketinggian 150 meter akibat kesalahan mekanik. Kecelakaan fatal pertama dalam sejarah jetpack modern. Tragedi ini mengguncang perusahaan, diikuti keterlambatan produksi dan krisis finansial. Saham anjlok 90%, memaksa 22 karyawan dipecat di tahun 2016. Tahun 2018, Guangqi mengambil alih 52% saham dan memindahkan riset ke Shenzhen, mengakhiri era Glenn Martin sebagai pemimpin. Warisan Martin Jetpack tetap abadi meski belum diproduksi massal. Desain ducted fan-nya menginspirasi generasi eVTOL. Teknologi parasut balistiknya diadopsi industri drone besar. Jetpack ini membuktikan diri sebagai alat vital untuk tim SAR di medan gempa Selandia Baru, mengirimkan obat ke lokasi terisolasi hanya dalam 8 menit, sementara helikopter butuh 1 jam. Glenn Martin kini pensiun. Tapi suatu hari, ketika kota dipenuhi taksi terbang, orang akan ingat bahwa semuanya berawal dari garasi seorang pria di Christchurch yang nekat mengejar mimpinya. Dari Shenzhen ke langit dunia, kebangkitan jetpack Cina. Dari benua Asia, Cina juga merambah dunia jetpack dengan pendekatan bisnis yang berfokus pada fungsi ketimbang sekedar buat gaya.
Berbeda dengan visi fiksi ilmiah ala Barat, jetpack Cina lahir dari laboratorium riset negara dan startup teknologi yang didanai pemerintah, dirancang untuk memecahkan masalah nyata, evakuasi darurat di gedung pencakar langit, patroli perbatasan pegunungan, dan logistik medis di daerah bencana. Salah satu ikon utamanya adalah Martin Jetpack, hasil kolaborasi antara Shenzhen Dapeng Aerospace Technology dari Cina dan Martin Aircraft Company asal Selandia Baru. Jetpack ini bukan ransel sederhana, melainkan semacam kabin vertikal setinggi 2,5 meter dengan dua kipas raksasa berdiameter 1,8 meter yang terpasang di samping. Dibuat dari rangka aluminium dan serat karbon, bobotnya mencapai 250 kg, namun mampu mengangkat beban 120 kg termasuk pilot. Ditenagai mesin berbahan bakar bensin, jetpack ini melesat hingga 80 km per jam dengan durasi terbang 45 menit. Sehingga menjadi rekor dunia untuk jetpack komersial. Suaranya menggelegar seperti deru helikopter kecil sebesar 95 desibel, terdengar hingga 300 meter sehingga menjadi tantangan untuk penggunaan perkotaan. Di balik proyek ambisius ini terdapat seorang bernama Li Qiang, pendiri Shenzhen Dapeng sekaligus mantan insinyur di China Aerospace Science and Technology Corporation. Lulusan Beihang University ini terinspirasi gempa Sichuan tahun 2008 saat evakuasi korban terhambat oleh medan runtuh. Tahun 2015, ia membeli lisensi Martin Jetpack dan membentuk tim 120 insinyur untuk memodifikasinya. Hasilnya adalah sistem parasut yang langsung aktif dalam 0,6 detik jika sensor mendeteksi, yang terinspirasi teknologi ejeksi dari pesawat tempur J-20. Cara kerjanya revolusioner. Pilot memasuki kabin seperti naik lift kecil, lalu dua kipas berpipa berputar berlawanan arah menciptakan daya angkat. Kendali sepenuhnya digital via joystick ganda dan layar sentuh, didukung AI untuk stabilisasi. Harga per unitnya fantastis, 6 miliar rupiah. Sejarah jetpack Cina dimulai tahun 2013, ketika militer Cina diam-diam menguji prototipe bertenaga jet di Gurun Gobi. Tahun 2015, uji publik pertama Martin Jetpack di Shenzhen memukau dunia, seorang pilot terbang setinggi 100 meter. Momentum ini mendorong lahirnya proyek mandiri, yaitu Hyperspace Jetpack karya Shenzhen Aerospace Research Institute. Dirilis tahun 2023, jetpack ini mengadopsi 4 turbin listrik bertenaga baterai litium sulfur. Dengan bobot hanya 45 kg, ia mampu terbang 15 menit pada kecepatan 60 km per jam. Desainnya minimalis, rangka serat karbon berbentuk X dengan bantalan jet di setiap ujung dikendalikan via sarung tangan. Suaranya jauh lebih senyap, yaitu 75 desibel, seperti mesin penyedot debu. Sayangnya, proyek ini mentok di prototipe saja. Tahun 2022, Kementerian Darurat Cina menjalin kemitraan dengan Gravity Industries asal Inggris. Jetpack bertenaga 5 mesin jet mini ini diuji untuk misi penyelamatan gempa di Sichuan. Dengan kecepatan 100 km per jam, tim SAR mampu mencapai lokasi bencana dalam 8 menit, proses yang biasa memakan waktu 1 jam dengan helikopter. Keberhasilan ini memicu investasi besar baran. Tahun 2024, raksasa drone DJI membuka divisi rahasia DJI Aero yang dikabarkan mengembangkan jetpack bertenaga hidrogen cair, menargetkan durasi terbang hingga 1 jam. Kendati demikian, otoritas penerbangan sipil Cina hingga tahun 2025 belum memiliki kerangka hukum untuk kendaraan udara pribadi seperti jetpack. Uji coba hanya diizinkan di zona terbatas seperti Bandara Uji Fengtai di Beijing. Selain itu, kebisingan dan risiko keselamatan membatasi produksi massal. Bagaimanapun, solusinya datang dari dunia hiburan. Di resor Sanya Hainan, turis bisa mencoba Flying Shark Water Jetpack buatan Guangzhou Marine Technology. Menggunakan pompa air berdaya tinggi, alat ini menyemburkan air laut ke bawah untuk mengangkat pengguna setinggi 10 meter dengan harga sewa Rp800.000 selama 20 menit. Visi seorang Li Qiang dari Shenzhen Dapeng adalah yang paling gamblang dan realistis, di mana tahun 2030 jetpack akan menjadi pemadam kebakaran di gedung tertinggi Shanghai. China tak mengejar gaya, tapi nyawa yang diselamatkan dari ketinggian.
Dalam narasi ini, jetpack China bukan mainan teknisi kaya, melainkan alat penyambung nyawa di langit-langit metropolis masa depan. Flying Dragon, legenda mesin terbang dari garasi Kawasaki di Jepang. Selain Cina, Jepang juga menorehkan evolusi teknologi jetpack dengan pendekatan yang sangat khas, yaitu memadukan teknik, filosofi kegunaan, dan kesiapan menghadapi bencana alam. Di antara inovasinya, terdapat Flying Dragon Jetpack yang menonjol sebagai ikon buatan dalam negeri, sebuah mahakarya yang lahir bukan dari raksasa industri, melainkan dari garasi seorang insinyur bernama Kenji Tanaka di Kawasaki. Mantan teknisi Kawasaki Heavy Industries ini terinspirasi oleh gempa Tohoku tahun 2011 saat evakuasi korban terhambat reruntuhan. Sejak tahun 2013, ia merancang jetpack berbasis kipas berpipa dengan spesifikasi mengejutkan. Rangkanya sepanjang 1,8 meter, dilengkapi 2 kipas titanium berdiameter 1,2 meter yang berputar berlawanan arah. Ditenagai mesin rotari Wankel 150 HP berbahan bakar bensin hibrida, jetpack seberat 85 kg ini mampu melesat 75 km per jam hingga ketinggian 300 meter selama 25 menit. Suaranya seperti dengung raksasa, 85 desibel, lebih rendah dari helikopter berkat peredam resonansi keramik. Yang revolusioner adalah sistem kendalinya. Pilot mengenakan sarung tangan sensorik yang membaca pergerakan otot lengan, memungkinkan belok dengan gestur alami layaknya mengayunkan sayap. Cara kerjanya memadukan kecerdasan buatan. Saat mesin menyala, kipas menyedot udara dari atas dan menghembuskannya ke bawah, sehingga menciptakan daya angkat 800 kg. Komputer board Fujitsu Quantum mengatur keseimbangan otomatis via sensor giroskop dan LiDAR, sementara kamera 360 derajat memetakan rintangan. Untuk keadaan darurat, tabung nitrogen mengembangkan sayap parasut dalam 0,5 detik. Dengan harga 120 juta yuan, 14 miliar rupiah, Flying Dragon hanya terjual 12 unit, kebanyakan untuk tim SAR pemerintah. Sejarah jetpack Jepang berakar dari tragedi. Pasca tsunami 2011, Kementerian Pertahanan membentuk proyek Ryujin tahun 2012 yang memodifikasi Martin Jetpack buatan Selandia Baru untuk misi penyelamatan. Hasilnya, Karyu 1 di tahun 2015, jetpack kabin berbahan bakar hidrogen cair hasil kolaborasi dengan Mitsubishi. Meski mampu mengangkut 150 kg selama 40 menit, proyek ini terhenti karena kebisingan 110 desibel yang mengganggu perkotaan. Titik balik terjadi tahun 2020 saat Gravity Industries asal Inggris mendemonstrasikan jetpack bertenaga 5 mesin jet di Gunung Fuji. Dalam uji coba bersama Japan Disaster Relief Team, jetpack ini memangkas waktu evakuasi korban longsor dari 90 menit jadi 15 menit. Kesuksesan ini memicu lahirnya Jet Rescue Act tahun 2021, yaitu payung hukum pertama di Asia untuk operasi jetpack darurat. Tahun 2023, perusahaan rintisan Sky Samurai di Osaka meluncurkan Tengu Mark II hasil kerjasama dengan Jetpack Aviation Amerika Serikat. Jetpack hybrid listrik biofuel ini menggunakan 4 turbin buatan Paman Sam dengan baterai Panasonic Solid State mencapai kecepatan 100 km per jam dan durasi 35 menit. Di sektor hiburan, Kawasaki Robotics menciptakan Mizuchi Water Jetpack untuk resor Okinawa. Sistem bertenaga pompa air yang menyemburkan laut ke bawah mengangkat pengguna setinggi 12 meter selama 20 menit dengan harga 10.000 yen per satu sesi sewa. Kendati demikian, Otoritas Penerbangan Sipil Jepang hingga tahun 2025 belum mengizinkan jetpack terbang di atas 50 meter di area urban. Selain itu, filosofi harmoni kelompok membuat masyarakat skeptis terhadap transportasi yang egois dan dimiliki satu orang. Solusinya, Toshiba Energy mengembangkan Hey2Wing, yaitu jetpack bertenaga sel bahan bakar hidrogen yang bisa dikerahkan berpasangan seperti formasi angsa, berbagi data navigasi via jaringan 6G. Dalam bayangan Gunung Fuji yang sakral, jetpack Jepang adalah simbol ketangguhan, lahir dari bencana,
disemai kolaborasi, dan dituai untuk kehidupan yang lebih aman. Seperti kata Kenji Tanaka, "Di sini kami tak menciptakan Iron Man, kami menenun sayap untuk para malaikat penyelamat." Langit Jepang mungkin tetap sepi dari jetpack komersial, tapi di lorong-lorong rumah sakit dan lereng gunung berapi, desingannya telah menjadi lagu penawar nestapa. Park Min-jae, arsitek langit dari Korea Selatan antara jetpack dan mobil terbang. Korea Selatan, negara dengan budaya populer yang mendunia dan raksasa teknologi seperti Samsung, juga menyelami revolusi jetpack, memadukan inovasi pertahanan dengan visi mobilitas urban masa depan. Meski belum melahirkan jetpack komersial secara mandiri, negeri ginseng ini membangun fondasi kuat melalui kolaborasi global dan riset material yang sangat canggih. Perjalanan dimulai dari laboratorium Hanwha Systems di Daejeon, tempat insinyur bernama Park Min-jae, mantan kepala tim aerodinamika KF-21 Boramae, memimpin proyek Geomryong. Terinspirasi misi penyelamatan gempa Pohang tahun 2017, ia merancang purwarupa jetpack hasil modifikasi teknologi dari Inggris. Bersama Gravity Industries, mereka menciptakan mesin hibrida dengan 5 nozzle keramik. Jetpack seberat 55 kg ini mampu melesat 110 km per jam hingga ketinggian 150 meter, menghasilkan semburan api biru elektrik dan deru 105 desibel seperti helikopter kecil. Bentuknya ergonomis, menyerupai rangka manusia dengan sensor LiDAR di bahu yang memetakan rintangan secara real-time. Pilotnya menggunakan sarung tangan haptik buatan Samsung yang menerjemahkan gerakan jari menjadi kode aerodinamika, memungkinkan belok tajam dengan anggukan pergelangan tangan. Saat throttle diaktifkan, turbin mini menyemburkan gas panas bertekanan tinggi melalui nozzle. Komputer Exynos Quantum buatan Samsung mengatur keseimbangan, sementara radar memindai medan dalam radius 300 meter. Untuk keselamatan, tabung karbon di punggung mengembang menjadi sayap darurat dalam 0,3 detik jika detektor getaran menangkap anomali. Dengan biaya produksi 1,2 miliar won, sekitar 14 miliar rupiah, per unit hanya 8 prototipe yang dibuat dan hanya khusus untuk tim SAR nasional. Sejarah jetpack Korea Selatan berawal dari tragedi. Pasca runtuhnya Mall Sampong tahun 1995 yang menewaskan 502 orang, Kementerian Darurat membentuk Project Hwal 1996 yang mengimpor Bell Rocket Belt Amerika. Namun, durasi terbang 30 detiknya tak memadai. Maka tahun 2023, 119 rescue team menggunakan jetpack Gravity Industries dalam banjir Yeongcheon. Dalam sebuah demonstrasi, penyelamat mencapai korban di atap gedung hanya dalam 6 menit. Proses yang biasanya memakan 1 jam dengan helikopter. Kesuksesan ini melahirkan peraturan bernama Undang-Undang Mobilitas Udara Darurat 2024 yang merupakan payung hukum untuk operasi jetpack. Perkembangan terkini, Hyundai Motor Group berkolaborasi dengan Jetpack Aviation milik Amerika, menciptakan SA2 eVTOL yang merupakan versi mini mobil terbang dengan konfigurasi jetpack. Menggunakan 12 rotor listrik bertenaga baterai buatan LG, prototipe tahun 2025 ini menargetkan kecepatan 8 km per jam dan durasi 40 menit. Di sektor hiburan, Lotte World di Seoul menghadirkan Dragon Flyer, jetpack air bertenaga pompa hidrolik yang menyemburkan air ke bawah, mengangkat pengguna setinggi 8 meter selama 15 menit dengan harga 70.000 won per sesi sewa. Kendati demikian, budaya jong atau keterikatan kelompok membuat masyarakat kurang antusias pada transportasi ini. Maka jetpack otonom tanpa awak dikembangkan untuk pengiriman organ medis. Menggunakan sel bahan bakar hidrogen buatan Hyundai, ia bisa terbang 100 km dalam 18 menit dengan sistem navigasi 6G yang belajar dari pola angin perkotaan.
Di bawah bayangan menara Lotte yang menjulang, jetpack Korea adalah simbol ketangguhan. Lahir dari bencana, disemai kolaborasi, dan dituai untuk kehidupan lebih aman, seperti diungkap Park Min-jae. Di sini, jetpack bukan mainan futuristik. Ia adalah perpanjangan tangan untuk menyelamatkan nyawa di menit-menit kritis. Jetpack Inggris, antara adrenalin, inovasi, dan harga selangit. Salah satu negara yang mengubah fantasi jetpack dari fiksi menjadi kenyataan adalah Inggris. Pusat inovasinya adalah perusahaan Gravity Industries, didirikan tahun 2017 oleh Richard Browning, mantan petinju dan insinyur minyak, yang terinspirasi oleh mimpi masa kecilnya tentang terbang bebas. Perusahaan ini menciptakan jet suit ikonik dengan 5 mesin jet mini, 1 di punggung dan 2 di masing-masing lengan, menghasilkan tenaga setara 1000 kuda dan mampu melesat hingga 128 km per jam di ketinggian 3.650 meter. Desainnya yang sedemikian rupa memungkinkan manuver akrobatik dengan mengandalkan gerakan tubuh pilot meski durasi terbangnya masih terbatas antara 5 hingga 10 menit. Bahan bakar yang digunakan adalah jet fuel atau minyak tanah, dengan konsumsi rata-rata sekitar 4 liter per menit, serta kapasitas tangki hanya 40 liter. Bisa dibayangkan, Anda harus membeli bahan bakar sebanyak 40 liter, dan tak butuh waktu lama, hanya 10 menit kemudian bahan bakar itu telah habis. Selain itu, bobot jetpack ini, termasuk tangki penuh, membutuhkan kekuatan fisik dan koordinasi tubuh yang baik untuk mengendalikannya. Sistem kendalinya sepenuhnya mengandalkan keseimbangan badan. Dorongan utama berasal dari mesin di punggung, sedangkan 2 pasang mesin di lengan berfungsi sebagai pengatur arah. Jika pilot mengangkat lengan kanan, tubuh akan berputar ke kiri. Menurunkannya akan mengubah arah sebaliknya. Tidak ada joystick atau pedal, semua adalah perpaduan insting, kekuatan otot, dan latihan. Selain untuk atraksi dan rekor dunia, Gravity Industries juga telah melakukan uji coba bersama tim medis darurat di pegunungan Inggris. Hasilnya mencengangkan. Rute yang biasanya ditempuh 25 menit dengan berjalan kaki dapat dicapai hanya dalam 90 detik. Meski begitu, keterbatasan durasi terbang, kebisingan, dan harga yang mencapai $440.000 atau sekitar 7 miliar rupiah membuatnya masih jauh untuk digunakan sebagai kendaraan harian. Tahun 2016, di sebuah garasi di Salisbury, Richard Browning mendirikan perusahaan Gravity Industries. Dengan latar belakang bukan insinyur kedirgantaraan yang formal, tapi dibekali obsesi dan keahlian rekayasa yang otodidak, Browning mulai merakit sesuatu yang revolusioner. Ia menolak pendekatan roket tradisional yang berbahaya. Ia memilih turbin gas mikro, mesin kecil bertenaga tinggi yang biasa digunakan pada drone militer. 5 unit turbin ini ia pasangkan pada sebuah rangkaian lengan dan punggung. Setahun kemudian, dunia menyaksikan ketakjuban saat Browning terbang di sepanjang sungai Thames di London, memamerkan kendali yang luar biasa atas mesin buatannya sendiri. Inilah momen kelahiran jetpack Inggris yang sesungguhnya. Tahun 2025, kolaborasi yang sangat kreatif terwujud dengan Domino's Pizza. Di tengah kerumunan festival musik Glastonbury yang legendaris, pilot Gravity Industries mendarat dengan anggun membawa kotak pizza yang masih hangat. Meskipun harga jetpack Gravity masih sangat-sangat mahal, wisata petualangan mulai menawarkan penerbangan menggunakan jetpack yang diawasi secara ketat di lokasi aman. Versi jetpack menggunakan air yang lebih sederhana, juga populer di resor pantai dan taman hiburan di seluruh Inggris, menawarkan sensasi terbang yang lebih mudah untuk diakses. Misteri langit Meksiko antara jetpack dan UFO di Area 51. Negara lain yang juga mencatat sejarah dalam pengembangan jetpack adalah Meksiko.
Jetpack ini dikembangkan oleh perusahaan Tecnología Aeroespacial Mexicana yang didirikan tahun 2003 oleh Ricardo Duarte, seorang insinyur lulusan Instituto Tecnológico de Mexicali. Spesifikasinya menggunakan 2 mesin jet mini di punggung dan 1 di setiap lengan. Mesin ini berbahan bakar minyak tanah dan menghasilkan suara bising seperti suara sound horeg hingga 120 desibel, setara dengan suara pesawat kecil yang lepas landas. Bobot perangkat mencapai 40 kg dengan kemampuan terbang hingga ketinggian 100 meter dan kecepatan 80 km per jam. Durasi terbangnya terbatas, hanya 30 detik karena kapasitas bahan bakar. Pilot mengontrolnya menggunakan joystick di tangan untuk arah dan throttle di punggung untuk mengatur daya dorong. Harga per unitnya diperkirakan mencapai $300.000, sekitar 4,8 miliar rupiah, tetapi tidak pernah diproduksi secara massal. Meski pernah ditawarkan seharga $250.000, belum ada satupun yang terjual karena risiko keselamatan dan durasi terbang yang sangat terbatas. Tahun 1989, Juan Manuel Lozano Gallegos, insinyur otodidak asal Cuernavaca, Meksiko, menjadi tokoh sentral jetpack di negaranya. Terinspirasi oleh film fiksi ilmiah masa kecilnya, ia menghabiskan 30 tahun mengembangkan jetpack komersial pertamanya. Tahun 2008, Lozano melibatkan keluarganya dalam eksperimen jetpack. Putrinya, Isabel Lozano, dipaksa terbang dengan jetpack berwarna pink untuk mengalahkan rekor wanita pertama penerbang jetpack di Amerika. Isabel mengaku sangat takut karena tidak diberitahu sebelumnya. Lozano juga nyaris tewas saat menguji sepeda roket buatannya yang meluncur di jalanan hingga 80 mil per jam. Ia mengalami luka serius dan operasi berulang akibat kecelakaan itu. Di awal tahun 2000-an, Meksiko digemparkan oleh laporan tentang flying humanoid, entitas mirip manusia yang terbang tanpa sayap, tanpa parasut. Spekulasi pun muncul, apakah itu uji coba jetpack rahasia yang tengah dikembangkan secara diam-diam oleh militer atau perusahaan teknologi Meksiko? Ataukah itu sekadar ilusi optik akibat balon atau drone berbentuk aneh? Kecurigaan terhadap kemungkinan jetpack semakin kuat karena pada periode itu, perusahaan Tecnología Aeroespacial Mexicana memang aktif mengembangkan rocket belt yang dapat mengangkat manusia ke udara. Namun, para ahli berargumen bahwa teknologi saat itu hanya mampu terbang maksimal 30 detik, sementara dalam video Guerrero, sosok tersebut terlihat melayang jauh lebih lama, hingga beberapa menit. Fenomena flying humanoid ini akhirnya menjadi bagian dari arsip misteri udara disejajarkan dengan kasus-kasus UFO Area 51. Pada tataran selanjutnya, euforia jetpack di Meksiko tak berumur panjang. Perusahaan tidak bisa menjual atau mengoperasikannya di luar uji coba. Kebisingan mesin yang mengganggu, durasi terbang yang pendek, dan kontrol manual yang rumit bagi pilot pemula menjadi masalah teknis yang diperhitungkan. Investor pun menarik dukungan setelah tahun 2007, menyisakan prototipe yang mangkrak di gudang perusahaan. Tahun 2010, perusahaan ini resmi beralih bidang dan jetpack-nya menjadi artefak sejarah yang hanya sesekali muncul dalam pameran teknologi. Isabel Lozano pun mengajar teknik kedirgantaraan di Universitas Otonom Nuevo León, menyimpan seragam terbangnya sebagai kenangan. Meski gagal secara komersial, jetpack di Meksiko meninggalkan jejak kultural yang mendalam. Tahun 2018, seniman jalanan Mateo Cruz melukis Hombrecito Volador di distrik Roma, Mexico City sebagai penghormatan pada misteri langit yang pernah memukau negeri itu. Di sektor pariwisata, Cancun dan Los Cabos kini menawarkan jetpack air atau water jetpack yang impor Amerika Serikat untuk turis dengan harga $150 setiap 15 menit. Jetpack Meksiko adalah kisah tentang ambisi yang beradu dan berpacu melawan keterbatasan. Kadang yang kita anggap mitos adalah teknologi yang belum menemukan jalannya.